Geger drama penuh intrik ini. Janji manis dari Densu, Novi, dan Gary Julian mulai terasa pahit bagi Agus. Uang donasi senilai miliaran rupiah yang dijanjikan untuk menyembuhkan penglihatannya kini bak kapal karam yang kehilangan arah. Agus pun mengecam keras, bahkan menyebut moral dan etika yang dulu dipertanyakan kepadanya kini justru jadi bumerang bagi para pelaku. Lantas seperti apa kegeraman Agus terkait keputusan yayasan untuk mengalihkan uang donasi kepada korban bencana alam di NTT? Seperti apa pihak Agus berbicara perihal somasi yang dilayangkannya kepada Denny Sumargo dan juga Gary Julian? Benarkah Denny Sumargo dan Gary Julian masih kekeh untuk mengalihkan uang donasi kepada korban bencana alam di NTT? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan yayasan yang dipimpin oleh Gary Julian untuk mengalihkan uang donasi kepada korban bencana alam di NTT sampai saat ini masih terus menuai gelombang kontroversi yang tidak kunjung reda. Kali ini giliran pihak Agus yang angkat suara. Dengan nada tegas dan juga lantang, pihak Agus pun menumpahkan kekecewaannya terhadap langkah yayasan yang dianggap sepihak dan juga melukai hati penerima manfaat utama. Pasalnya bagi pihak Agus, keputusan sepihak ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah para donatur yang sedari awal mendonasikan uang itu untuk kebutuhan pengobatan mata Agus. Tak hanya itu, dalam kekesalannya, pihak Agus pun langsung mengambil langkah hukum dengan melayangkan somasi resmi kepada Denny Sumargo dan juga Gary Julian. Dan menurutnya, jika tidak ada jawaban yang memadai selama 3 kali 24 jam, pihak Agus pun tidak segan-segan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum dengan tuduhan yang serius, yaitu penggelapan dana donasi yang telah melibatkan kepercayaan publik. Ya memang Gary Julian ini dan kawan-kawan ini tidak ada persetujuan ya kepada Agus jika memang akan diduga ya uang tersebut akan dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Tapi kita sedang mengajukan terlebih dahulu somasi peringatan hukum 3 kali 24 jam ya, apabila Gary Julian tetap akan memindahkan dana tersebut kepada korban bencana alam NTT, maka kita akan siap mengajukan upaya hukum. Ya, langkah somasi yang akan dibuat oleh pihak Agus tentu juga menjadi sorotan publik dan membawa kasus ini pun ke puncak tensi yang lebih panas. Apalagi Denny Sumargo dan Gary Julian seperti diketahui tetap melangkah ke NTT dengan membawa uang donasi itu. Dalam siaran langsungnya, Densu pun juga menyebut tak akan ada siapapun yang mampu mengalihkan langkahnya termasuk Gary. Di sisi lain, ketegasan Densu juga agaknya dibalas oleh pihak Agus di Polda Metro Jaya kemarin atau saat Agus dan istrinya Elmi Nurmala memberikan keterangan lanjutan atas laporan yang menyeret Gary Julian dalam dugaan penipuan dana donasi. Agus yang selama ini diam kini melangkah dengan penuh keyakinan untuk menuntut keadilan atas apa yang disebutnya sebagai pengkhianatan besar atas kepercayaannya. Dengan nada penuh emosi, Agus pun juga menilai bahwa Gary Julian telah dengan sengaja memanfaatkan momen empati publik untuk keuntungan pribadi dengan menjadikan yayasan sebagai dalih untuk mengalihkan uang donasi tersebut. Kuasa hukum Agus juga menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti yang kuat, termasuk dokumen transfer bank dan juga percakapan elektronik yang menunjukkan adanya janji-janji palsu dari Gary Julian.
Ketegangan pun semakin memuncak saat kuasa hukum Agus menyebutkan bahwa pihaknya akan membawa lebih banyak saksi termasuk Wawa keluarga Agus yang akan hadir di tanggal 13 Januari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Karena Gary saya sudah pegang lehernya, uangnya tidak keluar, kupatahkan leher kau Gary. Saya tidak mau tahu urusan internal kau. Karena saya sudah sampai di sini, ya harus selesai, ya. Paham ya guys ya? Siap bang. Oke, dan Gary sangat kooperatif. Dia berusaha membantu menyelesaikan masalah uang ini. Dia komit satu visi. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung komit satu visi kita supaya urusan donasi yang kita sudah muak ini bisa segera selesai. Sudah terlalu banyak kerugian yang kita alami, kerugian otak, kerugian pikiran, kerugian waktu, capek dan memuakkan. Kita hari ini dari tim pembela kaum lemah Agus ya hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra ya di Bank BCA Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dimana Gary Julian telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi Agus agar nanti dananya 1,3 miliar itu dititipkan dan dibulatkan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Setelah Agus mentransfer memindahkan dana tersebut, Gary Julian tidak memenuhi janji-janjinya yang akan melakukan pengobatan peruntukan matanya. Uang ini kan untuk digunakan pengobatan mata ya awalnya, tapi ini berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti ada indikasi yang nantinya ya akan ya diduga akan diterima oleh penerima manfaat lain yaitu korban bencana alam gitu. Dari Nusa Tenggara Timur. Ada 38 pertanyaan ya yang ditanyakan kepada M. Agus Salim dan saksinya kita juga hadir juga Mbak Emi Nurmala tadi ya. Mbak Emi Nurmala juga diperiksa sebagai saksi yang ikut hadir dalam di Bank BCA itu. Ya, Wawa atau Neneng Sumiati akan hadir nanti di tanggal 13 Januari 2025 di Polda Metro Jaya. Agendanya pemeriksaan saksi. Kita minta ya kepada kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini agar para orang-orang yang oknum yang telah menyelewengkan dana ini akan diproses hukum. Sementara itu, setelah tiga uang dengan sikap kekehnya, Denny Sumargo dan pemeriksaan yang dilakukan pihak Agus, perasaan kecewa tampaknya semakin membuncah di hati Agus Salim. Pria yang sejak awal menjadi penerima manfaat utama dana donasi tersebut, merasa terombang-ambing dalam lingkaran janji tanpa bukti. Pernyataan Denny Sumargo yang sempat menjanjikan bantuan kepada Agus jika dibutuhkan, nyatanya tidak cukup untuk meredam gejolak emosi yang terus meluap. Agus dengan nada getir juga menyatakan sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh Denny Sumargo, Novi dan juga Gary dan pihak yayasan yang selama ini tidak lebih dari angin surga yang berakhir jadi badai kecewa. Seolah menanggapi pernyataan Agus, Densu dalam siaran langsungnya juga menyebut perasaan yang sama. Seperti inilah pernyataan Densu yang dikutip dari siaran langsungnya. Deposit 200 sampai 300 juta untuk pengobatan IJS sendiri. Waduh, itu benar nggak sih? itu saya belum ada dengar sama sekali. Kalau mendengar kita mendengar, cuman buktinya itu nggak ada sampai sekarang. Ya teman-teman juga tahu mereka hanya janji, faktanya nggak ada. Bahkan ada sempat beberapa kali rembes yang nggak diganti sama pihak yayasan. Iya, kecewa banget sih sebenarnya. Ya kan dulu katanya saya nggak punya etika, nggak punya moral. Sekarang berbalik. Siapa yang nggak punya etika sama moral? Itu aja sih. Kecewa kenapa? Kecewa. Saya nggak perlu jelasin di sini karena tujuan saya selesaikan donasi. Nanti kalau sudah selesai donasi, buat pemain yang ada di dalam urusan donasi ini, hati-hati lu sama gua. Udah sebel banget. Paham kau Ger ya? Jangan kau belain ya. Gua kelarin juga lu. Kita lempeng aja bang jalan. Ya, lu lurus aja, jangan macem-macem sama gua. Sebenarnya dalam kasus ini ya, gua udah jelasin baik-baik dari awal. Masalahnya ini main karet bang. Oh iya. Boleh nggak gua nggak diganggu?
Jadi awalnya itu emang udah jelas banget. Masalahnya itu cuma simple banget dan gue coba selesain. Cuma memang sulit karena gue bilang yang satu ngincer trofinya duit, yang satu lagi bukan. Yang satu apa, yang A, yang B, yang mana nih? Ya pokoknya A dan B kalian hitung sendirilah. Jadi kalau salah satunya tujuannya untuk trofinya, trofi yang ingin dicapai itu uang, yang satu bukan. Begini nih posisinya nih, nggak akan ketemu. Makanya gue harus take over. Kenapa gue take over? Karena ini adalah uang yang dipercayakan donatur saya, bukan donatur Gary, bukan donatur siapapun, donatur saya lewat podcast saya. Bukan saya bilang itu uang saya tahu diri. Cuma donatur saya ini kan ngomong ke saya, DM ke saya, Bang, tolong Bang ambil tindakan. Karena yang kita tahu itu Bang Densu, bukan Agus, bukan Novi. Ya memang sih dalam permasalahan ini ada Agus dan Novi, tapi mereka kan taunya nyumbang karena saya. Betul. Saya di podcast saya. Jadi kan mereka bilang pertanggungjawaban Bang Densu di mana? Kok Bang Densu nggak bisa selesaikan? Saya sudah selesaikan sampai saya pusing. Di sisi lain, gelombang konflik yang melibatkan dana donasi senilai 1,3 miliar ini pun semakin tidak terkendali. Pihak Agus Salim kembali melayangkan tuduhan serius terhadap Yayasan Peduli Kemanusiaan dan juga kepada Gary Julian. Menurut kuasa hukum Agus, pengalihan dana donasi yang awalnya diperuntukkan untuk operasi mata Agus ke korban bencana alam di NTT bukan hanya melanggar moral, tetapi juga berpotensi menjerat pelaku dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Tak hanya yayasan yang disorot, nama Gary Julian juga disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengalihan dana ini. Menurut pihak Agus, tindakan Gary untuk memindahkan uang tersebut dalam situasi yang masih sengketa adalah sebuah tindakan yang ceroboh yang bisa berujung konsekuensi hukum berat. Ia pun juga menyentil Gary dengan sebuah pernyataan tajam yang membuat publik pun akhirnya terhenyak. Menurut pihak Agus, dana tersebut adalah amanah dari para donatur untuk Agus dan sudah seharusnya digunakan sesuai dengan tujuan awal pengumpulan donasi. Pihak Agus juga menegaskan bahwa jika Gary Julian dan yayasan tidak segera memberikan tanggapan, maka mereka pun tidak segan untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius. Ini kan awalnya dana 1,3 miliar ini kan objeknya kan untuk Agus, pengobatan mata Agus, penyembuhan matanya Agus. Tapi berubahlah untuk penerima manfaat lain korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Di sini telah terjadi pengalihan dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya, itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus dan dialihkan lagi kepada uangnya dan beralih lagi kepada korban bencana alam NTT, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Objeknya kan Agus, untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Kalau memang Gary Julian ini tiba-tiba memindahkan ya untuk korban bencana alam NTT, hati-hati Gary. Itu bisa terkena undang-undang tindak pidana pencucian uang, mengalihkan uang tersebut padahal uang ini adalah masih dalam keadaan sengketa. Uang ini miliknya Agus loh ini, untuk pengobatan mata Agus, berubah kepada penerima manfaat lain. Coba bayangkan, ini orang buta dimain-mainin loh. Orang buta, kita pengacara benar-benar membela, bener orang buta ini dimain-mainin uangnya, dibawa ke sana, dibawa kemari, diiming-imingi janji-janji akan diberikan hal-hal lain, tapi nggak ada sama sekali. Ini orang buta. Bayangin kalau seandainya yang Gary atau siapa itu mengalami hal seperti itu, bagaimana coba? Nggak mau kan? Makanya jangan main-main. Makanya untuk Gary harus hadir, harus terima proses hukum laporan polisi. Dengan semakin panasnya konflik ini, publik pun mulai mempertanyakan bagaimana nasib dana donasi yang sebenarnya menjadi milik Agus.
Apakah dana tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak atau justru konflik ini pun akan membawa banyak pihak terseret ke dalam pusaran hukum? Lantas, benarkah pihak Agus juga menginginkan kehadiran Kementerian Sosial untuk memberikan edukasi terkait pemindahan uang donasi? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pihak Agus kini semakin lantang menyuarakan ketidakjelasan mekanisme hukum terkait uang donasi yang dipermasalahkan. Dalam kondisi seperti ini, Agus dan tim kuasa hukumnya pun mengarahkan sorotan pada Kementerian Sosial sebagai pihak yang dianggap berwenang untuk memberikan solusi dan juga edukasi. Mereka pun juga mempertanyakan sikap Kementerian Sosial yang hingga kini belum memberikan kejelasan atau langkah konkret dalam kasus ini. Sekarang kalaupun ditanya harus diadakan audit, pertanyaannya gini. Jadi Kemensos juga harus hadir di sini untuk sebagai memberikan edukasi kepada kami semua masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal kasus Agus. Karena sekarang kalau misalkan ada perpindahan uang dari penyumbang langsung ke rekening Agus, pertanyaannya Agus ini kan pribadi, dia bukan badan hukum. Pertanyaannya coba dijawab semua sama teman-teman. Agus harus melaporkan ini kepada siapa? Karena Agus pribadi, dia bukan badan hukum ataupun yayasan. Jadi dari kementerian pun harus memberikan statement juga harus jelas. Kemana dan siapa yang berhak mengaudit Agus? Apakah yayasan? Ya, polemik uang donasi yang semakin bergulir liar. Kini, pihak Agus pun juga dengan tegas mengarahkan sorotan tajam kepada yayasan yang sempat meminta mutasi rekening pribadi miliknya. Menurut Agus, langkah tersebut dianggap sebagai tindakan di luar kewenangan, mengingat yayasan bukanlah penyelenggara utama dalam penggalangan dana ini. Ia pun menegaskan bahwa jika transparansi memang dibutuhkan, maka harus ada pihak yang benar-benar berwenang untuk memintanya, bukan yayasan yang dianggapnya terlalu jauh untuk masuk ke dalam ranah pribadinya. Desakan kepada Kementerian Sosial juga semakin menguat. Pihak Agus pun meminta agar Kemensos hadir sebagai pihak menengah yang tidak hanya memberikan solusi, tetapi juga menjelaskan batas-batas kewenangan yayasan dalam kasus seperti ini. Karena dalam hal ini kan juga tadi statement dari saya tegas bahwa penyelenggara dalam hal ini bukan yayasan. Jadi yayasan itu kayak menanyakan, Gus coba mutasi rekening kamu saya lihat. Apa kewenangan dari yayasan? Sedangkan yayasan ini bukan sebagai penyelenggara. Nah sekarang kalau misalkan balik lagi, kalau memang Agus ini harus memberikan transparansi, ke siapa Agus harus memberikan transparansi itu? Karena dia berbicara sebagai individu ya, bukan sebagai badan hukum atau yayasan gitu ya. Drama panjang ini pun belum menemukan ujungnya. Agus pun terus merasa terpojok oleh pihak-pihak yang ia anggap tidak punya hak untuk mengatur dana yang sedari awal masuk ke rekening pribadinya. Lantas benarkah pihak Agus juga mempertanyakan jumlah donatur yang menyetujui pengalihan donasi untuk korban bencana alam? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru uang donasi pun kembali memanas. Kali ini, pihak Agus pun melayangkan pertanyaan besar yang mengguncang opini publik. Mereka mempertanyakan kebenaran klaim dari Denny Sumargo dan Yayasan Peduli Kemanusiaan yang menyebutkan bahwa pengalihan dana tersebut telah mendapatkan persetujuan dari para donatur. Dalam podcast Denny Sumargo disebutkan bahwa keputusan pengalihan dana ini pun melibatkan diskusi bersama pihak-pihak terkait. Namun, pihak Agus menilai klaim ini pun penuh kejanggalan.
Menurut pihak Agus, donasi yang diterima bukanlah milik yayasan, melainkan dana pribadi yang diberikan langsung ke rekening Agus tanpa perantara badan hukum manapun. Kekecewaan pihak Agus pun juga semakin memuncak ketika membahas tudingan lama yang menyebut Agus telah menyelewengkan dana untuk kepentingan pribadinya. Menurutnya, dulu waktu Agus memakai uang itu untuk keluarganya, mereka pun bilang jika hal itu adalah penyelewengan. Tapi sekarang, uang yang jelas-jelas untuk Agus dialihkan ke orang lain. Apakah itu bukan penyelewengan juga? Kalau dulu Agus dihujat habis-habisan, kenapa sekarang mereka pun merasa benar? Kini, pertarungan narasi antara kedua pihak pun semakin sengit. Publik pun mulai mempertanyakan keabsahan langkah yayasan dan pihak Densu. Siapakah yang akan mengungkapkan fakta sebenarnya? Akankah kisru ini pun menemui titik terangnya? Atau justru berlanjut menjadi panjang yang membelah opini publik seperti jurang yang tidak berujung? Balik lagi donaturnya. Coba balik, ini konsepnya balik lagi nih. Coba donaturnya kan waktu itu kan kalau nggak salah di podcast Densu itu kan disampaikan itu di telepon ya. Di telepon itu di situ juga ada Novi Pratiwi. Di situ juga ada Gary, di situ juga ada Deden Sumargo, dan ditambah di telepon Pablo ya. Nah, sekarang kita kalau berbicara donatur, berapa jumlah para penyumbang? Saya nggak mau nyebut para donatur ya, karena donatur itu sifatnya kan donasi. Sifatnya donasi, dan donasi itu memang diperuntukannya kepada penyumbang, kepada yang berbadan hukum atau yayasan. Nah, kita ketahui semua faktanya adalah bahwa dalam hal uang itu yang diterima oleh Agus, itu bukan merupakan berasal dari yayasan, dan itu statementnya jelas dari podcast Densu juga yang waktu itu yang bicara bahwa ini dilakukan karena memang atas inisiasi dari Densu sendiri, bukan karena Novi ataupun bukan karena Agus. Jadi jelas dari penyumbang langsung ke rekening Agus, dan ini bukan penyelenggaranya, dalam hal ini bukan yayasan. Jadi yayasan juga tidak berhak untuk mengelola uang ini, apalagi sampai memindahkan uang itu ke NTT. Waktu itu Agus mempergunakan duit yang sudah masuk ke rekeningnya buat bantu keluarganya, dianggap menyelewengkan. Nah sekarang yang duit itu tujuan awal adalah untuk Agus, tiba-tiba dialihkan ke orang. Teman-teman sendiri menilainya gimana? Apakah ini bukan penyelewengan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.